warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai regresi linier sederhana. Dalam suatu observasi, seringkali kita mencatat dua atau lebih variabel dalam satu individu. Misalnya, kita mencatat data tinggi badan dan berat badan dari satu orang. Tinggi badan dan berat badan merupakan variabel. Data yang memiliki dua variabel disebut data bivariat. Data yang memiliki lebih dari dua variabel disebut data multivariat. Tujuan kita mengumpulkan data bivariat yaitu untuk menjawab apakah kedua variabel tersebut terkait, relasi seperti apa yang diindikasikan oleh data, dapatkah kita mengukur kekuatan relasi antara variabel tersebut, dan dapatkah kita memprediksi nilai satu variabel menggunakan variabel yang lainnya? Mari kita tilik lebih jauh mengenai data bivariat kualitatif. Data kualitatif atau data kategorik, data yang biasanya bukan dalam bentuk angka. Data bivariat kategorik, data kualitatif yang memiliki dua variabel. Setelah melakukan pencatatan pada data kategorik, hal yang kemudian dilakukan adalah merangkum data tersebut. Rangkuman data kategorik biasanya disebut data tertabulasi atau data terklasifikasi silang. Dalam statistik disebut juga tabel kontingensi. Berikut merupakan contoh dari tabel kontingensi. Tabel ini merupakan rangkuman dari hobi, seberapa banyak laki-laki yang menyukai hobi blogging, dan seberapa banyak laki-laki yang menyukai hobi fotografi. Selain itu, di sini juga tertampil seberapa banyak perempuan yang hobi blogging dan yang hobi fotografi. Mari kita tilik data bivariat kuantitatif. Data kuantitatif, data dalam bentuk numerik atau angka. Data bivariat kuantitatif, data kuantitatif yang memiliki dua variabel. Misalkan, kita memiliki dua variabel, namakan variabel X dan Y. Kedua variabel tersebut kita pasangkan menjadi XY. Jika data tercatat sebanyak N kali, maka kita memiliki N pasangan XY. Sebagai berikut. X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan pasangan XN, YN. Sebanyak N pasangan XY digambarkan sebagai titik di dalam suatu diagram. Diagram tersebut dinamakan diagram scatter atau plot scatter. Dengan melihat diagram scatter, relasi antara kedua variabel dapat dinilai secara visual. Singkatnya, kita dapat mengobservasi apakah titik-titik dalam plot berkumpul membentuk garis atau kurva atau tidak berpola. Berikut merupakan contoh variabel X harga produk dalam juta rupiah dan variabel Y jumlah produk terjual. Ketika dibuat scatter plotnya adalah sebagai berikut. Dari diagram plot terlihat titik-titik membentuk pola dari barat laut ke tenggara yang mengindikasikan relasi negatif antara X dan Y. Demikian sehingga suatu produk yang memiliki harga tinggi, jumlah produk yang terjual rendah. Mari kita belajar mengenai koefisien korelasi. Koefisien korelasi dinotasikan dengan R adalah ukuran kekuatan dari relasi linier antara variabel X dan variabel Y. Sifat dari koefisien korelasi, nilai R berada di antara min 1 dan 1, nilai R dekat dengan 0 menunjukkan relasi yang lemah, nilai R dekat dengan 1 atau min 1 menunjukkan relasi yang kuat. Besarnya R mengindikasikan kekuatan relasi linier, di mana tandanya menunjukkan arah. Secara spesifik adalah sebagai berikut. R lebih besar dari 0 jika pola nilai XY terkumpul dari kiri bawah ke kanan atas. Berikut adalah contohnya. R kurang dari 0 jika pola nilai XY terkumpul dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut adalah contohnya. R sama dengan 1 jika semua nilai XY terbentang membentuk garis lurus dengan kemiringan positif, relasi positif linier sempurna. Sementara untuk R sama dengan min 1,
Jika semua nilai XY terbentang membentuk garis lurus dengan kemiringan negatif, relasi negatif linier sempurna. Berikut merupakan contoh untuk koefisien korelasi sebesar 0 yang menunjukkan relasi yang lemah. Berikut merupakan rumus untuk menghitung koefisien korelasi. Korelasi pada populasi dinotasikan dengan rho. Estimasi korelasi dinotasikan dengan R, disebut koefisien korelasi produk moment Pearson. Mari kita masuk dalam regresi linier sederhana. Setelah kita menemukan pola linier atau garis dalam diagram scatter dan korelasi di antara dua variabel cukup kuat, kita dapat menentukan suatu persamaan yang memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel menggunakan variabel yang lain. Persamaan ini disebut dengan regresi linier sederhana. Yang menjadi pertanyaan adalah, manakah yang menjadi X dan manakah yang menjadi Y? Ketika kita menentukan koefisien korelasi, pilihan untuk menentukan yang manakah variabel X dan yang manakah variabel Y tidak menjadi masalah. Akan tetapi, lain halnya ketika kita ingin membuat prediksi. Dalam statistik, variabel X disebut variabel bebas atau independen atau variabel penjelas. Variabel Y disebut variabel terikat atau dependen atau variabel respon. Sebelum kita menentukan garis regresi, baiknya melakukan pengecekan terhadap kondisi berikut ini. Yang pertama, diagram scatter memiliki pola linier, kemudian yang kedua, koefisien korelasinya cukup kuat di atas kurang lebih 0,6. Persamaan regresi linier sederhana diformalisikan sebagai berikut, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, sementara estimasi koefisien beta dalam regresi linier diformulasikan sebagai berikut, yaitu Y hat sama dengan B0 ditambah B1X. Berikut merupakan contoh untuk estimasi koefisien beta dalam regresi linier sederhana. Ini merupakan persamaan regresi linier, sementara estimasi koefisien beta digambarkan dengan garis berikut ini. Estimasi koefisien beta dalam regresi linier diformalisikan dengan Y hat sama dengan B0 ditambah B1X. Estimasi koefisien B0 dan B1 bisa dicari dengan formulasi sebagai berikut. B1 sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, dan B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar. Residual adalah error dari pendugaan oleh persamaan regresi yang diformulasikan dengan EI sama dengan YI dikurangi YI hat, di mana E merupakan error, Y merupakan nilai sebenarnya, Y hat nilai dugaan persamaan regresi. Ukuran baik atau buruknya suatu persamaan regresi salah satunya dapat dilihat dari mean square error. Semakin kecil nilai MSE-nya, maka persamaan regresi tersebut baik. Berikut merupakan formulasi dari mean square error. MSE sama dengan 1/n sigma EI kuadrat, di mana E merupakan error dari pendugaan oleh persamaan regresi. Baik, mari kita tuliskan datanya terlebih dahulu. Ini adalah data harga, kemudian data jumlah, kemudian kita buat data harga dan jumlah tersebut dalam suatu data frame. Mari kita panggil. Ini adalah tampilan dari data frame dari data yang telah kita buat. Kemudian dari data ini, mari kita buat plotnya terlebih dahulu.
Ya, dari plot terlihat bahwa sebaran data dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi negatif antara data jumlah dan data harga. Mari kita lihat berapa nilai korelasi antara jumlah dan harga. Dengan perintah core jumlah harga. Diketahui bahwa nilai korelasi negatif 0,639. Karena korelasi yang dihasilkan cukup tinggi, maka kita bisa lanjutkan untuk analisis regresi. Untuk melakukan analisis regresi, maka kita bisa menggunakan perintah lm. Akan saya namakan objek untuk analisis regresinya dengan pos. Kemudian perintah yang digunakan adalah lm. Kemudian untuk variabel y-nya adalah jumlah dan variabel x-nya adalah harga. Data yang digunakan adalah data frame dengan nama data. Oke, mari kita panggil dan kita panggil dengan summary dari pairs. Kita panggil dengan summary pairs. Ini adalah hasil dari analisis regresi. Untuk nilai P0-nya sebesar 46,4789 dan nilai P1-nya sebesar min 1,9164. Kemudian mari kita buat garis regresi pada plot yang sudah kita buat tadi. Membuatnya adalah dengan menambahkan perintah ABLine pada plot. Tambahkan perintah ABLine dari analis regresi yang telah kita buat dengan nama objek pairs. Kemudian misalkan akan saya warnai dengan warna merah untuk garis regresi tersebut. Nah, ini adalah hasil garis regresi yang telah kita estimasi dengan nilai B0 46,4789 dan B1-nya min 1,9164. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.